Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita. Sarota edisi Sabtu 26 April 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh diperkenankan Tuhan bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan saat ini dapat mengambil tempat yang layak di dalam hati dan kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terpilih dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebada dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita, nyanyian kekal bagi Tuhan. Pak Pudian matontongan laku puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 150 merupakan rangkaian sekaligus penutup nyanyian kemenangan Israel. Dimulai dengan panggilan untuk memuji Tuhan di tempat kudusnya. Ayat 1a. Dalam tradisi nyanyian kemenangan Israel, tempat kudus yang dimaksud adalah bait suci yang di dalamnya ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Simbol kehadiran Tuhan di tengah umat, ayat ini juga berisi ajakan untuk memuji Tuhan di cakrawalanya yang kokoh. Rupanya pujian kepada Tuhan tidak terbatas di bait suci, tetapi juga di seluruh alam semesta yang di bawah kendali dan kuasanya. Pujian kepada Tuhan dinaikkan secara total dengan melibatkan berbagai alat musik, sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, dan ceracap, bahkan dilakukan oleh seluruh umat. Ayat 6. Kita dapat membayangkan kemeriahan yang terjadi di sekitar bait suci dalam arak-arakan nyanyian kemenangan ini, penuh dengan bunyi-bunyian musik, tari-tarian, sukacita dan gemuruh suara umat berpadu melantunkan lagu-lagu pujian. Muara dari seluruh keberadaan hidup orang beriman pada akhirnya adalah pujian kepada Tuhan. Dia yang telah menyatakan kuasa dan kedaulatannya atas seluruh alam semesta. Dia yang telah melawat umat percaya dalam keadaan apapun. Selebrasi kemenangan Paskah terus mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipersembahkan untuk penebusan. Sebelum ada nyanyian, ada luka. Sebelum ada sorak-sorai, ada tangisan. Sebelum ada kemenangan, ada salib. Paskah menyadarkan kita bahwa melalui penderitaan Kristus, kita dipulihkan untuk menjadi bagian dari nyanyian kemenangan ini. Luka yang kita bawa, beban yang kita tanggung, telah diubah oleh karya salib menjadi nada pujian yang indah. Jadi ketika kita merenungkan Mazmur 150 dalam minggu
Paskah ini, pesannya bukan hanya tentang alat musik atau tari-tarian, melainkan tentang hidup yang seluruhnya diarahkan kepada Dia yang telah mengangkat kita dari keterpurukan menuju kemenangan. Pujian bukanlah sekadar perayaan, tetapi sebuah respons total dari hidup yang telah disentuh oleh anugerahnya. Di dalam Kristus yang bangkit, kita hidup menjadi sebuah nyanyian kekal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu terpatri dalam loh hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa setia memuji, memuliakan Tuhan dalam seantero kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai seluruh aktivitas kami, mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kami melaksanakan tugas masing-masing kami, baik kami selaku orang tua, selaku ayah dan ibu, opa oma, selaku anak-anak dalam keluarga, anak-anak muda yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan memberkati, begitu juga dengan anak-anak muda yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan menolong membuka jalan bagi anak-anak kami, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga ke perguruan tinggi yang sementara menuntut ilmu. Tuhan menolong setiap mereka, karuniakan kuat, sehat, semangat di dalam pembelajaran mereka hari lepas hari, agar apa yang diupayakan, apa yang dicita-citakan akan tercapai ketika mereka sungguh-sungguh menekuni proses pembelajaran yang diterima di setiap harinya. Berkati perjuangan mereka yang sudah dinyatakan boleh mengikuti ujian sekolah, bahkan telah dinyatakan lulus jalur undangan oleh perguruan tinggi. Tuhan mempersiapkan kehidupan anak-anak kami dan boleh memasuki dunia kampus, dunia perkuliahan di mana mereka idam-idamkan. Berdoa bagi mereka yang sementara mungkin ada yang telah menyelesaikan tes UTBK ataupun sementara dalam proses persiapan hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan agar mereka boleh menyelesaikan soal-soal itu dengan baik karena perkenanan Tuhan. Berdoa bagi segenap anggota Jemaat Silo Campagaya dari kelompok 1 sampai kelompok pelayanan 6. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas kami masing-masing. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta di Jemaat Silo Campagaya dalam keluarga masing-masing, bahkan dalam seluruh tugas pelayanan yang dikerjakan melaksanakan 3 panggilan gereja. Biarlah saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugas itu bersama dengan seluruh diaken dan penatua, juga dengan segenap pengurus organisasi intragerejawi. Dan biarlah boleh mengerjakan tugas itu dengan baik demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sakit, ada yang dirawat di rumah, berobat jalan, dan mungkin ada juga yang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka semua menjadi sembuh sesuai dengan perkenanan Tuhan. Berdoa bagi keluarga kami yang berduka cita, teristimewa keluarga kami dari almarhum Bapak D.A. Sanda Padang yang rencana hari ini akan dilakukan pemakaman jenazah. Tuhan menolong memberkati keluarga dapat melaksanakan pemakaman itu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, sejauh hari ini Tuhan kami persembahkan hidup kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian santapan rohani kita pagi ini. Selamat berkarya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.